Halo semuanya, balik lagi di channel si Ciko. Jadi kali ini gua mau ngasih rekomendasi game Nintendo Switch yang edisi New Lower Price Ever. Jadi game dengan harga terendahnya yang terbaru ya. Disclaimer dulu, di list ini tuh murni pendapat gua pribadi. Dan yang masuk ke dalam list ini tuh cuma game yang New Lowest Price Ever. Jadi yang punya diskon tapi nggak termasuk harga terendah yang baru nggak gua masukin. Dan juga di list kali ini tuh minimal gua masukin tuh yang punya skor di Metacritic tuh di atas 70. Jadi ya paling nggak ada jaminan lah. Jaminan oke lah dari Metacritic juga. Tapi sebelum mulai ke listnya, jangan lupa untuk subscribe dan share demi perkembangan channel ini. Terima kasih. Oke, di list yang pertama kita punya Moonlighter. Moonlighter ini adalah game action RPG dan sedikit elemen roguelike dengan total playtime bisa sampai 20 jam plus. Kita disuguhi pengalaman yang menarik ala-ala game action RPG yang nagih banget tentunya. Untuk background ceritanya, jadi Moonlighter ini diceritakan setelah penggalian panjang oleh para arkeolog di dunianya, muncullah satu set gerbang yang mengarah ke dimensi lain, jadi ke isekai lah. Di dimensi isekai itu, dimensi lain itu terdapat harta karun atau benda-benda berharga yang bisa dijual. Nah, di sekitar tempat penggalian itu tuh ada desa ya. Namanya tuh Rinoka, yang berfungsi sebagai tempat istirahat para petualang dan tempat menjual barang-barang. Di game ini kita bakalan ngikutin rutinitas kesehariannya si Will. Will itu si protagonis di game ini, yang punya toko untuk petualang tapi punya mimpi juga untuk jadi pahlawan. Ada beberapa fitur atau elemen yang menarik di game ini, seperti menjaga toko, bertarung dengan musuh atau boss fight, interaksi dengan NPC, penduduk kota Ryonoka. Kita juga bisa crafting dan enchant peralatan juga kan karena kita punya toko ya. Terus nyari resource, nyari harta karun, dan ada yang menarik juga di game ini tuh kita bisa merekrut atau ya temenan sama NPC yang bisa kita atau yang bisa ngebantu kita nanti. Jumlahnya tuh ada 9 dan tiap NPC tuh punya kelebihannya masing-masing. Ada yang bisa bantu nyerang musuh, ada yang bisa nge-heal, nge-loot, dan masih banyak lagi. Di game ini tuh sebenarnya langganan diskon di Nintendo eShop ya. Cuma kali ini mereka sampai di new lowest price ever. Jadi harga termurahnya lah. Sekarang ada di harga $2,49 aja di Nintendo eShop US. Rating di Metacritic pun tembus 83. Jadi cukup worth it banget untuk kalian coba, apalagi yang belum pernah mainin ini game. Oke, next nomor 2 kita punya My Time at Portia. Mungkin gara-gara penerusnya baru rilis, jadi game ini ikutan kena diskon juga. Dan harga $3 ini oke sih. Kalau kalian pengen nyoba My Time at Sunrock tapi belum ada dananya, kalian bisa coba game ini dulu. Oke, kita bahas sedikit gamenya. Game ini tuh game farming simulator macam Story of Seasons, Stardew Valley. Cuma farming bukan jualan utamanya. Background story My Time at Portia ini tuh kalian mesti nulisin workshop milik bokap lo, yang bokap kalian yang udah gak kelurus dan balikin ke masa jayanya. Terus jangan lupa untuk berteman dengan penduduk juga di kota yang keadaannya tuh post apokaliptik. Fitur-fitur yang ada di game ini tuh menarik sebenarnya. Kalian bisa farming, ngurus ternak, berteman dengan NPC, nambang, ada combat juga. Dan gak ketinggalan kalian bisa ikutan festival-festival yang ada di kota Portia ini. Game ini punya rating 71. Sebenarnya untuk di Switch dulu gua mainin tuh agak problem dikit lah di performanya, tapi masih oke buat dicoba dengan harga $3 ini. Dan ya nggak ganggu banget lah problemnya juga. Dan playtime total main story bisa 70 jam atau complete tuh mungkin bisa 100 jaman lebih. Masih worth it lah harga $3 ini. Ketiga kita punya Monster Sanctuary. Tapi ini game adventure, pixel, dan langganan diskon juga sebenarnya. Tapi sekarang udah sampai di new lowest price ever dan turun harga sampai ke $5 aja. Game ini tuh simpelnya kalian ntar berpetualang dan battlenya bareng monster kalian. Ya mirip-mirip Pokemon battlenya dengan monster kan, tapi nggak bisa dibilang mirip-mirip banget. Game ini tuh cukup simpel dan santai juga, dengan art style pixel, desain monsternya tuh lucu-lucu juga. Ntar kalian bakalan berawal dari punya satu monster, terus kalian bisa ngumpulin monster atau nangkap lah. Koleksinya sampai ada 100 monster lebih. Ntar kalian training tuh monster untuk siap di battlenya. Sebenarnya ini game ada PvP-nya juga, cuma gua nggak tahu sekarang masih ramai apa enggak. Tapi kayaknya udah jarang untuk konten PvP, jadi lebih baik mainin konten story-nya aja. Playtime-nya pun sampai 30 jaman untuk main story dan bisa sampai 50 jam lebih kalau untuk komplit.
dan harga $5 ya masih oke lah. Rating di Metacritic pun 74, jadi masih lumayan. 4, kita ada game sport racing tapi lebih ke arcade sih, bukan simulasi kalau menurut gua. Kalian yang kangen mainin game balap sepeda, nurunin bukit macam downhill, nah ini alternatifnya. Ini game seru sih, meskipun main story gamenya nggak sampai 10 jam, tapi kalau kalian mau completein bisa sampai 70 jam playtime. Jauh banget bedanya. Di game ini juga ada fitur online-nya, cuma gua belum tahu masih ramai apa enggak. Tapi kalau kalian pengen mainin game yang agak fresh dikit, bosan mainin RPG di Switch, dan pengen main game balap, ini salah satu opsinya sih. Ya gamenya tuh cuma game balap-balap aja lah, ntar ada stage-stage-nya juga, jadi ya masih kayak standar game-game balap lain, tapi ya ini pakai sepeda lah, jadi agak beda dikit. Game ini tuh diskon 65%, jadi seharga $8,7 aja atau $9 lah gampangnya. Skor di Metacritic pun 73, jadi ya masih oke untuk kalian coba. Kelima kita ada Oken. Ini game baru rilis Juli tahun ini sebenarnya, dan sekarang baru aja dapat diskon jadi new lower price ever. Jadi seharga $9, 9,99 atau $10. Ini tuh game strategi tapi kayak board game plus ada elemen puzzle-nya juga dikit. Ya emang pas sih kalau bilang ini board game. Developernya bilang ini game tuh roguelike juga, dan ada deck manajemennya juga. Jadi kita bisa atur-atur deck kita buat selesaiin stage-nya nanti. Pertarungannya juga unik, soalnya papan betanya tuh bukan kotak-kotak ya, meskipun game strategi gitu. Game-game kayak gini tuh mudah dipelajari sebenarnya, cuma bakalan susah buat dikuasai, tapi harusnya bakalan cocok untuk semua pemain. Seperti yang gua bilang tadi, game itu rilisnya Juli tahun ini dan sekarang udah dapat diskon jadi 9,99 atau $10. Masih worth it lah. Kalau kalian lihat skor di Metacritic pun dia ada di skor 75. Ya lumayan jaminan lah. Cuma playtime-nya di sini palingan 5 jam untuk main story. Tapi karena roguelike, jadi biasanya kita ulang-ulang kan. Yap, bisa lebih dari 10 jam mungkin harusnya ntar. Oke, next kita punya Salford. Ini game seru sih. Dan ya masuk edisi kali ini tuh new lower price ever, meskipun bedanya cuma $0,02 doang. Apaan coba? Tapi ya gue pengen masukin game ini, soalnya eksplorasi di game ini tuh seru banget. Kita belajar ngarungin lautan, terus nemu pulau-pulau yang isinya macam-macam. Juga ada bedanya lah antara satu tempatnya dan tempat lainnya juga. Di game ini karena soal pelayaran, kita pun bisa modifikasi kapal atau perahu kita. Soal misi tentu aja ada di game ini, jadi nggak cuma eksplorasi nggak jelas lah. Di sini kita pun bisa nangkap ikan raksasa. Intinya tuh ya kayak hidup di lautan lah, berpetualang di lautan. Makanya nilai utama di game ini tuh eksplorasi. Ini tuh punya playtime untuk main story di 25 jam dan untuk complete bisa sampai 30 jam lebih. Dan harga $13,91 atau $14, dan skor Metacritic yang sampai 77 masih oke lah buat beli game ini di saat diskon. Bisa jadi game selingan kalau kalian agak bosan dikit sama game-game yang lagi kalian mainin sekarang. Soalnya ilustrasi atau art style-nya juga menarik untuk game ini, jadi comfy banget kalau dilihat. Oke, terakhir kita punya Story of Season A Wonderful Life. Akhirnya game ini diskon juga dan sekarang ada di harga $30. Game yang jualan nostalgia ini buat kalian yang kangen-kangen masa PS2 main game ini. Ya di Indo banyaknya dulu main PS2 sih, dan kemarin-kemarin ragu buat ambil karena harganya lumayan juga untuk game yang jualan nostalgia. Sekarang harganya jauh lebih masuk akal sih kalau buat gue. Kalau yang belum tahu, game ini tuh game farming simulator ya. Dan di sini tuh kita bisa berkebun, melihara ternak, terus menikah sama NPC, terus punya anak juga. Yang unik di game ini tuh kita bisa punya anak dan kita bisa tua juga di game ini tuh. Jadi nggak kayak di game lain atau game farming simulator lain yang kayaknya stuck aja umurnya di situ-situ doang. Dan game ini kerasa banget lah perubahan itu. Di game ini tuh ada beberapa ending juga, dan itu salah satu jualan utamanya. Jadi main game ini tuh sebenarnya nyari ending-endingnya sih. Kalau gameplaynya ya kayak farming, terus ketemu NPC, terus ya balik besoknya farming lagi gitu. Ya repetitif lah sebenarnya. Jadi bosenin sebenarnya kalau udah agak tahun-tahun akhir-akhir gitu. Tapi kalau kalian yang mau nostalgia zaman-zaman A Wonderful Life dulu, kalian bisa beli game ini di Nintendo eShop US dan harga $30. Untuk yang main story gamenya tuh sebenarnya cuma 20 jaman ya. Tapi kalau mau komplit semua ending bisa sampai 90 jam lebih atau bahkan 100 jam lebih. Game ini juga punya skor Metacritic 72. Ya agak tinggi-tinggi amat untuk franchise legendaris, tapi ya masih layak untuk kalian coba. Untuk kalian yang baru mau pertama kali main atau ya yang pengen nostalgia juga masih worth it sih sebenarnya. Harga $30 dan lebih masuk akal kalau menurut gua di game ini tuh untuk harga segini.
Oke, sekian rekomendasi game Nintendo Switch minggu ini untuk edisi New Lower Price Ever. Dan ya mungkin kedepannya gue bakalan bikin list RPG yang lagi diskon, atau game simulator yang lagi diskon, atau ya rekomendasi game-game platform lain yang macam Android, game rekomendasi Android, game rekomendasi iOS atau PC atau PS dan juga Xbox. Jadi jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan like video ini. Soalnya gue bakalan bikin list-list rekomendasi game lagi untuk kalian mainin. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. See you, bye bye.